Cewek ini ketemu cermin ajaib yang kalau ditulis nama orang di situ orangnya bisa langsung meninggal guys. Ini ngeri banget. Guys, seorang pria kasih bunga ke cewek ini tapi selalu minta dibalikin dengan uang recehan dan ternyata serem banget. Jadi guys, ceritanya diawali dari seorang wanita yang baru aja masuk ke sebuah kelompok kecil di mana isinya kayak grup diskusi untuk para pekerja. Nah, karena cewek ini anak baru, dia merasa nyambung sama pria ini yang ternyata juga anak baru. Nah, terus mereka semakin dekat dan si cowok itu sering kasih dia bunga. Tapi guys, abis dia kasih bunga, cowoknya selalu minta ceweknya tuh kasih uang recehan. Bener-bener 1 koin uang recehan aja tuh nggak apa-apa. Jadi cowoknya ternyata adalah seorang penjual bunga. Dan dia bilang kalau misalkan koin itu adalah sebuah syarat bagi yang bikin bunga. Karena ceweknya nggak ngerti jadi dia iya aja. Sampai pada suatu hari ceweknya itu lagi mau beli bunga. Terus dia berpikir untuk membelinya di tempat cowok itu bekerja. Tapi dia kaget banget saat dia tanya di mana cowok itu. Ternyata cowok itu tuh nggak bekerja di situ sama sekali. Di situ dia kaget banget kenapa cowok itu harus berbohong. Dan wanita itu mulai curiga sama bunga dan uang yang dikasih ke cowok itu. Dan akhirnya semuanya terbongkar di sini guys. Guys, wanita ini bingung banget kenapa dia selalu dimintain uang recehan setiap cowoknya kasih dia bunga part 2. Ini serem banget sih. Jadi setelah dia mengetahui kalau cowoknya selama ini berbohong, mencoba untuk bawa bunga tersebut dan menuju ke orang pintar. Dan terus di sini terbongkar semuanya. Kalau misalkan cowok itu ada maksud dan tujuan kasih bunganya, ingin menukarkan nasib buruknya melalui bunga itu dan koin yang dikasih ceweknya itu seperti transaksi pertukaran nasib. Cowoknya mendapat keberuntungan dari ceweknya dan cowoknya memberikan aura buruk bagi ceweknya. Terus ceweknya tuh mulai sadar kalau akhir-akhir ini dia sering kayak mimpi buruk gitu. Akhirnya orang pintarnya suruh dia untuk membakar semua barang dari dia. Dan bahkan dia tiba-tiba melihat buku yang dikasih cowoknya. Kok tiba-tiba ada salotip? Pas dibuka salotipnya, ternyata juga ada bunga guys. Dia bener-bener shock banget atas apa yang cowok itu lakukan. Akhirnya dia gak mau ketemu sama cowok itu lagi dan dia ngeblok semua kontaknya. Tapi cowok itu tetap maksa pengen ketemu dia, memberikan bunga kepada dia lagi. Namun setelah dia memutuskan untuk pergi dari cowok itu, dia sama sekali udah gak merasakan mimpi buruk lagi. Cewek ini ketemu cermin ajaib yang kalau ditulis nama orang di situ orangnya bisa langsung meninggal guys. Ini ngeri banget. Jadi gadis ini bernama Mimi yang sering banget dibully di sekolah dan dia nggak punya teman sama sekali. Sampai tiba-tiba ada anak baru yang bernama Rita yang ternyata merupakan teman kecil dari Mimi. Nah tapi Rita itu juga dibully guys karena dia itu bikin ngiri satu sekolah karena kecantikannya. Mimi yang ngeliat temannya dibully, dia itu nggak bisa apa-apa karena dia juga takut. Sampai suatu saat si Mimi tuh udah nggak tahan lagi guys. Dia coba datang ke sebuah rumah yang udah terbengkalai banget yang katanya rumah itu ada cermin. Dimana katanya cermin itu ajaib banget. Bisa membuat orang meninggal kalau misalkan dia tulis namanya di situ. Akhirnya Mimi memutuskan untuk menulis nama temannya yang tadi ngebully si Rita itu. Dia tulis tuh namanya Ana. Nah anehnya di sini Mimi mulai punya perasaan yang seneng gitu guys. Nah tapi guys, si Ana lagi ada di kamarnya, lagi ngaca kayak biasa, tapi tiba-tiba bayangan dia berubah kayak gini. Dan apa yang terjadi parah banget. Cewek ini seneng banget mempunyai cermin yang bisa membuat temannya meninggal. Jadi guys, setelah bayangan Ana itu berubah, tiba-tiba ada berita di sekolah kalau Ana itu meninggal secara misterius banget. Di situ Mimi punya perasaan yang mulai senang guys. Sedikit pun dia nggak ada merasa bersalah sama sekali. Tapi guys, Mimi mulai makin kesal karena teman-teman yang lain tetap bully dia. Akhirnya dia memutuskan untuk menulis nama beberapa temannya yang suka bully juga. Setelah itu semua teman yang suka bully dia meninggal secara misterius. Nah terus si Mimi itu ceritain ke Rita kalau dia melakukan itu semua untuk membela Rita juga. Nah terus si Rita malah kesel sama dia karena dia tuh jadi gak beda jauh dari para pembuli itu. Akhirnya dia menyesal dan meminta cermin untuk mengembalikan orang-orang tersebut. Tapi guys, yang seremnya tiba-tiba di cermin itu ada tulisan Mimi. Mimi pun kaget banget ternyata dia harus membayar apa yang telah dia lakukan. Dan akhirnya setelah itu Mimi hilang begitu aja. Tapi Rita sama sekali gak kaget karena itu semua adalah rencananya. Guys, pria ini harus dipenjara selama 25 tahun karena fisiknya padahal dia itu tidak bersalah sama sekali. Ini akhirnya benar-benar shock banget. Nah, pria yang diadili ini bernama Robert Williams. Dia itu bingung banget kenapa dia dituduh melakukan tindakan kejahatan padahal dia sama sekali nggak melakukan itu. Sampai akhirnya esok hari itu adalah penentuan hukuman si Robert. Nah, ternyata itu semua karena jaksanya itu asal nuduh guys. Padahal anak buahnya udah bilang kalau misalkan belum tentu Robert yang salah. Tapi jaksanya tuh malah menilai hanya dari penampilan si Robert. Dia itu memilih Robert karena dia pikir Robert itu berpenampilan sebagai orang jahat. Dan dia cuma peduli untuk memenangkan kasus ini supaya dapat promosi. Tapi di sini anak buahnya tuh masih gak yakin. Dan masih berpikir kalau misalkan Robert itu memang tidak bersalah dan dia masih mau mencari tahu lebih lanjut. Bahkan istri Robert meminta tolong ke dia
untuk bisa melakukan hal yang benar. Nah di sini abis dia pulang, dia tuh jadi mikir banget kalau misalkan dia harus mencari bukti kebenaran ini. Nah pas dia cari, dia kaget banget guys. Pria yang tidak bersalah ini harus dipenjara karena penampilannya seperti orang jahat. Jadi guys, anak buahnya udah cari tahu semuanya dan mendapatkan bukti kalau Robert gak ada di tempat kejadian saat kejahatan terjadi. Tapi jaksanya sama sekali gak peduli guys. Sampai di hari H, anak buahnya masih menunjukkan bukti, tapi semuanya benar-benar ditentang sama jaksanya karena jaksanya ingin promosi. Akhirnya hukuman udah mau ditetapkan 25 tahun penjara untuk orang yang tidak bersalah. Tapi anak buahnya benar-benar ragu banget apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu hakim semua yang terjadi, kalau misalkan si Robert itu tidak bersalah sama sekali. Nah, hakim mendapatkan bukti-buktinya dan mengetahui kalau Robert nggak bersalah. Dan akhirnya hakim memutuskan kalau Robert itu tidak bersalah sama sekali. Tapi guys, hakim nggak berhenti sampai situ aja. Hakim malah menanya kepada jaksanya kenapa jaksanya menyembunyikan semua hal itu. Dan bahkan kebalikan, jaksanya harus ditangkap ke penjara karena telah menyembunyikan kebenaran. Guys, seorang sahabat dikira sudah meninggal, tapi tiba-tiba dia datang lagi untuk balas dendam. Ini akhirnya parah banget. Dimana wanita ini udah kehilangan sahabatnya selama 1 tahun yang bernama Jess. Karena Jess itu benar-benar menghilang, bahkan dia pikir kalau misalkan Jess sudah meninggal. Tapi dia kaget banget lihat di berita tiba-tiba Jess ditemukan, tapi Jess itu nggak kontak dia sama sekali. Jess malah punya banyak temen dan nggak peduliin dia. Tiba-tiba pas Jess ketemu sahabatnya, Jess itu malah marah dan bilang kalau misalkan dia itu diculik karena ulah temennya semua. Nah temennya bingung dong kenapa Jess bilang kayak gitu. Tapi Jess bilang orang yang terakhir dia temuin adalah temennya. Dan bahkan terakhir ketemu mereka itu ribut. Padahal menurut temennya yang terakhir Jess temuin itu adalah Kate. Akhirnya temennya marah banget karena Jess benar-benar nuduh dia. Tapi semua orang di sekolahnya tuh mikir kalau misalkan wanita ini jahat. Sampai suatu saat dia itu melihat handphone dari Jess. Terus dia berpikir untuk pingin ngambil dan melihat isinya. Dan akhirnya dia ambil dong. Dan pas dia lihat isinya dia benar-benar kaget karena terbongkar semua rahasia dari Jess. Guys, seorang sahabat pura-pura meninggal untuk balas dendam. Ini akhirnya nggak nyangka banget. Jadi akhirnya sahabatnya tuh kesel banget karena dituduh sama Jess. Dan tiba-tiba sahabatnya berpikir kalau dia harus mengambil HP Jess untuk tahu semuanya. Nah saat dia bisa ngambil tuh HP-nya Jess, dia kaget banget lihat isi chatan Jess sama Kate. Yang dimana ternyata rahasia terbongkar, dia itu bukannya hilang, tapi dia merencanakan kejahatannya sendiri. Nah pas Jess lihat, dia kaget banget kenapa HP-nya itu ada di temennya. Akhirnya temennya tuh kesel banget, dia bilang kenapa kamu bohongin aku selama ini. Dan bahkan nuduh dia kan. Ternyata Jess itu melakukan itu karena dia itu benci sama orang tuanya. Dan dia merasa temennya juga ninggalin dia. Akhirnya dia pura-pura hilang dan meninggal. Tapi lama-kelamaan dia kesepian dan dia kembali lagi. Tapi kembalinya dia itu dengan rasa dendam dengan menjebak temannya juga. Terus Jess malah minta temennya untuk menutupi semua kebohongan dia. Tapi temennya benar-benar gak mau karena udah kecewa banget sama dia. Akhirnya dia bongkar semua kejahatan dari Jess. Sampai akhirnya karena kejahatan dia, Jess itu pindah keluar kota karena gak sanggup menerima beban ini.